Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman petani? Selamat pagi. Di video kali ini saya akan memberikan sedikit pemberitahuan mengenai istilahnya pupuk ya, tentang pupuk Biosaka. Di sini di video ini saya akan membahas tentang Biosaka, yang dimana Biosaka ini ditemukan oleh Mas Ansar pada, nggak salah, pada tahun 2019 ya. Dia melakukan penelitian tentang Biosaka yang sudah diteliti oleh beberapa universitas atau profesor di setiap universitas di Indonesia. Oke, di sini saya akan jelaskan arti dari Biosaka itu kan. Mungkin dari teman-teman yang sudah tahu arti dari Biosaka tersebut. Biosaka itu sebenarnya berarti bio itu yaitu hidup ya. Bio itu artinya hidup, dan saka itu artinya selamatkan alam kembali ke alam. Dan jadinya dia singkat di bagian depannya. Sa-nya itu selamatkan alam, K-nya itu kembali ke alam. Oke, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dari Biosaka itu dalam teknik atau skala finansialnya ya, atau kemudahan untuk pembuatannya. Oke, teknisi di Biosaka ini sangat gampang ya teman-teman. Atau bisa saya jelaskan di sini, tekniknya itu pembuatannya menggunakan beberapa, yaitu kemudahannya itu atau simpelnya itu dalam pembuatannya itu ya. Pembuatan menggunakan cuma membutuhkan beberapa genggam rumput ya, yang bisa cepat kita temukan di daerah-daerah kita. Seperti di Indonesia ini banyak rumputan liar yang lumayan subur, dan apalagi di pedesaan sangat mudah dicari. Untuk bahannya itu dalam yang membuatnya lebih sederhana lagi itu, bahan ini tidak tanpa ada kimia ya, tanpa bahan kimia. Ini murni dari sistem organik ya. Untuk pengolahannya itu tidak boleh menggunakan mesin. Pokoknya intinya mesin untuk pembuatan pupuk itu tidak boleh digunakan. Oke. Selanjutnya kelebihannya itu bisa digunakan untuk segala jenis tanaman seperti tanaman jagung, buah-buahan, padi, dan lain-lain sebagainya. Ini bisa juga difungsikan di semua tanaman. Untuk setelah itu, kelebihan dari Biosaka tersebut, ini tidak perlu kita fermentasi, jadinya murni setelah kita proses, kita olah, ini langsung bisa kita gunakan secara rutin. Oke, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan dalam Biosaka ini. Benar, di dalam Biosaka ini kandungannya itu bukan merupakan pupuk ya, tidak termasuk dalam pupuk ataupun zat hormon. Ini sudah dijelaskan di
saya kurang tahu namanya, saya lupa, di profesor di salah satu universitas yang sudah mengecek, diteliti, ternyata ini bukan pupuk atau hormon, tetapi dalam biosaka ini dia mengandung semacam sinyal ya, semacam sinyal yang memberi tanaman itu menjadi sehat dan subur. Jadi ini semacam sinyal, bukan hormon seperti ZPT atau zat perangsang buah, tapi ini seperti sinyal. Mungkin ini saya juga kurang tahu seperti sinyal seperti apa, tapi intinya itu dia sinyal itu menghantar ya, atau memberikan suatu tumbuhan itu pertumbuhan itu sangat cepat ya. Oke, istilahnya perantara nutrisi. Oke, untuk masalah pengujian dari biosaka ini bisa kita tes atau uji jika kalau kita sudah membuat suatu biosaka. Ini terlebih dahulu kita uji dulu ya di tanaman kita sendiri. Misalkan kita kita menanam di dalam polybag ya, untuk polybag, skala polybag dulu, atau bisa juga di sepetak sawah misalkan. Ini nanti kita bandingkan hasil dari pupuk kimia sama biosaka tersebut. Ini bisa kita praktekkan sendiri di rumah. Kita menggunakan misalkan 2 saja untuk tumbuhan yang sama, media yang sama, yang mana yang satu menggunakan kimia dan yang satu juga menggunakan biosaka. Ini tapi untuk komponen biosaka ini jangan sampai tumbuhan itu pernah tersentuh oleh kimia. Nantinya kalau sudah tersentuh itu nanti biosakanya itu tidak berperan dalam tumbuhan, dan efeknya itu didapat dari kimia tersebut, karena biosakanya ini tidak bisa diserap oleh tanaman. Selanjutnya saya akan membahas langkah-langkah pembuatannya ya, untuk teknik pembuatannya. Ini saya akan bahas gimana cara pembuatannya. Oke, yang pertama itu cara memilih rumput. Sini yang paling penting itu cara memilih rumput ya. Untuk cara memilih rumput itu pilihlah rumput misalkan kita memilih rumput itu dari jenisnya itu 5 sampai 10 jenis ya, jenis 5 sampai lebih juga sebenarnya nggak apa-apa, tergantung takaran dari pembuatan kita. Intinya yang itu minimalnya itu 5 jenis rumput ya. Itu selanjutnya untuk cara memilih rumputnya ya. Yang kedua, dalam pemilihan rumput ini pilihlah rumput yang bebas dari serangan hama, misalkan tidak pernah terkena ulat, terus pertumbuhannya itu normal, tidak ada hama seperti terit, kutu kebul atau lain sebagainya ya. Yang penting hama tumbuhan itu juga tidak boleh digunakan, karena kalau kita menggunakan tumbuhan yang tercemar oleh hama, berarti kita membawa gen-gen dari hama itu masuk ke dalam pupuk tersebut. Makanya jadinya nanti pupuk itu tercemar oleh hama-hama tersebut atau spesies-spesies atau gen-gen hama yang ikut dari daun tersebut. Oke, yang ketiga adalah
untuk memilihnya juga itu pilihlah itu rumput yang berada dalam fase pertumbuhan terbaik. Itu sangat penting kita lakukan adalah pemilihan rumput dalam fase terbaik. Oke. Itu sebenarnya hal-hal terpenting. Nanti kita akan selanjutnya kita memilih rumput yang tumbuhnya normal, rumput yang warnanya itu tidak kuning dan tidak terlalu muda. Istilahnya itu warna hijau-hijaunya itu normal dan itu sebenarnya menjadi itu yang menjadi kunci utama dalam pembuatan biosaka, karena dia akan menghasilkan kepekatan hijau yang maksimal. Oke, yang selanjutnya itu adalah caranya itu cara pembuatan dan pengolahannya. Saya lanjutkan. Cara pembuatan pengolahannya itu cuci. Yang pertama kita harus mencuci rumput yang sudah kita sebut dengan bersih. Terus yang kedua, siapkan air dalam wadah. Misalkan airnya itu takaran sesuai dengan pupuk yang kita rumput yang kita sediakan. Oke. Cara pembuatan itu untuk rumputnya itu pengolahannya itu tidak dicacah, tapi dengan cara meremas seperti ini, tidak dipelintir seperti ini. Itu karena yang dicari itu cuma perasan dari air tersebut. Oke, waktu peremasannya itu lakukanlah selama mungkin ya, minimal 10 menit sampai dengan 20 menit, mungkin sudah jadi sampai 20 menit peremasannya. Ciri-cirinya kalau sudah jadi itu adalah ketika warnanya stabil. Stabil itu tidak tercampur dengan air dengan rata. Misalkan hijaunya tidak ada genangan air atau kejernihan air. Biasanya kita menemukan kejernihan air itu di atas ya. Ini antara hijau rumput ini dengan air itu bercampur dengan rata. Selanjutnya tidak boleh menggunakan blender, tidak boleh, karena ini tidak kita cari penghancur, tapi untuk mencari serat yang ada dalam tumbuhan tersebut. Makanya kita menggunakan cara peremasan, tidak menggunakan blender. Jadi ini harus dengan cara sterilisasi, dan tangan pun sebenarnya tidak boleh penggantian tangan atau peremasan itu dengan cara diangkat. Harus meremas itu di dalam air. Oke, cara pengaplikasiannya itu kita mengaplikasikannya itu nanti kita saring dan ambil 40 sampai 50 ml biosaka, lalu masukkan dalam tangki yang ukuran 15 liter. Itu kita gunakan biosakanya itu sebanyak 50 ml. Oke. Penyemprotan harus dilakukan di pagi hari atau sore hari. Ini antara dua waktu ini biasa untuk gimana aja kita melakukan penyemprotan di pagi hari dan sore hari. Oke, untuk setelan sprayernya kita akan berikan setelan sprayernya itu di jangan setelan sprayernya itu misalkan itu sistemnya menyebar ya, tidak jangan sampai spraynya itu terlalu deras, karena tidak akan nanti kalau kita menggunakan spray yang deras itu
otomatis airnya itu akan mengalir turun, tidak menempel di daun. Oke, untuk penyemprotannya itu kita lakukan itu kalau yang kita lakukan itu dalam 1 kali 1 minggu. Dalam ini bisa juga kita lakukan 1 kali 3 hari, nggak apa-apa sebenarnya, ini karena ini mengandung unsur organik. Oke, dan yang uniknya dalam Biosaka ini sisa dari sisa dari bioorganik yang kita gunakan ini bisa kita simpan sampai 5 tahun, maksimal 5 tahun itu bisa kita simpan. Dan nanti itu makin pekat larutannya itu makin bagus juga. Oke, mungkin teman-teman nanti perlu mencari yang lebih, kalau ada kesalahan dalam kata mohon ditekankan di kolom komentar ya teman-teman. Oke, sekian, mungkin cuman ini aja video dari saya, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa teman-teman terus dukung channel Zohadi Channel dan tekan tombol loncengnya, dan jangan lupa yang belum subscribe di subscribe. Oke, mantap.